3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4699. Pada saat ini, Qin Chen merasakan atmosfer manusia yang kuat di puncak level tertinggi. Inilah asal-usul umat manusia. Meskipun ada sedikit bau kegelapan yang tertinggal di asal ini, dan kekuatan kegelapan tersebar, jika orang lain datang, mereka mungkin berpikir bahwa asal ini adalah asal mula orang-orang gelap. Namun, Qin Chen adalah anggota ras manusia. Kita dapat dengan jelas merasakan bahwa inti dari atmosfer gelap sebenarnya berasal dari umat manusia. Mengapa asal-usul umat manusia muncul di sini, dan juga asal-usul kelas tertinggi? Bocah Qin Chen, sepertinya ada yang salah di sini. Pada saat ini, Hong Huang Zulong mau tidak mau mengatakan dengan suara yang dalam, ini harus menjadi susunan pengorbanan dan pemurnian yang besar. Apakah Anda melihat bahwa asal yang ditangguhkan di sini tidak hanya diatur, tetapi menyajikan pola susunan terlarang khusus? Jika saya nenek moyang tidak melihatnya salah, itu sangat penting. Mereka harus disimpan di sini. Tidak buruk. Orang suci Sungai Darah juga mengangguk, susunan kehidupan, membentuk kembali jiwa kehidupan, susunan besar ini tidak sederhana, menarik, layak untuk kekuatan di lautan alam semesta. Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu berkata bahwa mereka melihat beberapa petunjuk. Dengan kekuatan mereka, mereka memiliki berbagai pengetahuan. Mereka belum pernah melihat adegan apapun sebelumnya. Mereka bisa melihat yang luar biasa di sini dalam sekejap. Itu Asura. Ini Asura dari klan kegelapan. Orang ini belum mati. Pada saat ini, di dunia yang kacau, suara yang mengejutkan terdengar. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah Wu Di, kaisar rahasia surga, yang diterima oleh Qin Chen. Saat ini, dia sedang melihat patung dunia luar dengan kaget dan kaget. Asura, apakah kamu tahu dari mana orang ini berasal? Suara Qin Chen terdengar di telinga Wu Di. Tuanku, tempat apa ini? Wu Di melihat sekeliling dengan heran. Meskipun dia bisa melihat pemandangan di luar dunia yang kacau, dia tidak tahu di mana dia berada. Kamu tidak perlu tahu di mana itu, beritahu Ben Sao patung apa yang ada di depanmu. Jalan ringan Qin Chen. Dia dengan sengaja melepaskan rasa penutupan Wu Di, yaitu, dia menduga bahwa pihak lain mungkin mengetahui asal-usul kelompok gelap orang-orang kuat ini. Tanpa diduga, dia benar-benar tahu tuanku, Asura, adalah orang kuat pertama yang menyerang kelompok gelap alam semesta kita. Dia disebut 108 tahanan. Ada 108 dari mereka. Meskipun dia yang paling kuat, dia seperti orang mati. Caranya sangat kejam dan perangnya tidak mudah. Ini gila untuk bertarung. Ini hampir mematikan. Asura ini, yang menempati peringkat 17 di antara 108 tahanan, adalah yang tertinggi di tahap awal, tetapi kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari tahap tengah teran kita. Tapi itu bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah mereka tidak bertarung sampai mati. Mereka seperti pasukan kematian. Mereka bahkan meledakkan diri untuk membunuh kita, seolah darah kehidupan mereka tidak berharga. Berbicara tentang ini, mata Wu dipenuh ketakutan. Pada saat itu, terans kami juga sangat kuat. Pada saat setan Yuan bergandengan tangan dengan yang gelap untuk menyerang, mereka sudah menyadari ada yang tidak beres. Lao Zu, mereka bersatu dengan kekuatan top lainnya dan segera mendesak kami untuk melakukannya. Bergerak untuk melindungi barisan besar dan melindungi langit berbintang umat manusia. Tapi begitu Arai diaktifkan, 10 penguasa kegelapan yang bergegas ke depan langsung meledak. Setidaknya 10 di atas, mereka meledak dengan susunan pertempuran khusus, yang menunda penutupan susunan teran kami untuk sesaat, dan kemudian memberi kami kesempatan untuk bertarung, yang menyebabkan krisis teran kami. Hanya ledakan diri ini setidaknya akan membuat iblis dan yang gelap mengurangi kerugian yang luar biasa, dan juga membuat terans kita kehilangan kesempatan terbaik untuk bertahan di awal. Memanggil 108 tahanan yang bertarung bersama dengan banyak pasukan teratas umat manusia melawan pasukan klan iblis dan klan gelap. Mereka akan meledak sebelum mati. Ini menjadi hambatan bagi banyak orang kuat kita. Ini adalah sekelompok orang gila. Aku tidak bisa membayangkan orang ini masih hidup. Wu Di memandangi patung ganas di depannya dengan kebencian, kemarahan, dan kengerian di matanya.
Meski ratusan juta tahun telah berlalu, bahkan melihat patung seperti itu masih membuat hati Wudi penuh darah. Bisa dilihat berapa banyak bayangan yang diberikan pihak lain padanya di tahun-tahun itu. Yang paling kuat akan meledak secara langsung. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong, Suehe Sengzu, dan Master Yuan Mo semuanya terkejut. Karena kekuatan mereka secara alami tidak peduli dengan beberapa orang kuat peringkat teratas di tahap awal. Bagi mereka, orang-orang peringkat teratas di tahap awal bukanlah apa-apa, dan mereka dapat dibunuh dengan mudah. Namun, bagaimanapun juga, master level tertinggi adalah master level tertinggi. Di alam semesta ini, Maha Guru manapun adalah keberadaan tingkat raksasa, dan bisa berada di satu sisi. Bahkan kelompok seperti binatang purba luar angkasa, yang dapat menempati peringkat 10.000, hanya memiliki satu yang tertinggi. Ini menunjukkan kelangkaan yang tertinggi. Namun, menurut Wudi, untuk menginvasi alam semesta, lebih dari 10 Dark Supremasi meledak dalam sekejap, hanya untuk mencegah terbukanya formasi Terran. Itu tidak mengherankan. Tidak peduli seberapa kuat klan gelap itu, mereka tidak menganggap Maha Guru sebagai martir satu kali, bukan? Terlebih lagi, meskipun klan gelap itu kuat, tidak banyak orang kuat teratas yang dapat memasuki alam semesta ini. Yang tertinggi benar-benar kekuatan bertarung teratas. Itu normal. Saat itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Itu yang tertinggi. Pada saat ini, dia juga melihat pemandangan dunia luar, dan mendengar percakapan itu, wajahnya menjadi sangat serius. Melihat ini, Kaisar membuka mulutnya, dan orang-orang mau tidak mau harus melihatnya satu persatu. Ditangguhkan tertinggi, anggota keluarga iblis, di bawah komando Lian Xinluo, Putri Iblis, mungkin tahu sesuatu. Tertinggi yang ditangguhkan berkata dengan suara yang dalam, gelar Asura mewakili para tahanan. Ada total 108 orang tertinggi dan berkuasa. 8 teratas semuanya adalah tertinggi jangka menengah, sedangkan sisanya adalah tertinggi awal dan awal tertinggi. Sama seperti mereka nama itu umum, ini namanya. 108 dari yang gelap adalah narapidana yang telah melakukan hukuman mati. Tawanan, orang-orang terkejut. Apakah yang paling kuat adalah tahanan? Suspended Supreme berkata dengan suara yang dalam, klan kegelapan memiliki hierarki yang sangat ketat. Sejauh yang saya tahu, klan kerajaan memiliki status tertinggi di klan kegelapan. Keluarga kerajaan adalah tuan dari keluarga gelap, keberadaan sebenarnya dari ujung piramida. Namun, klan gelap memiliki sejarah panjang. Klan kerajaan telah diwarisi dari zaman kuno. Cabang-cabangnya tersebar dan terbagi menjadi banyak faksi. Saya tidak tahu detailnya, saya hanya tahu bahwa ada persaingan di antara klan kerajaan dari klan gelap. Ketika klan gelap menginvasi alam semesta, mereka dipimpin oleh klan kerajaan. Bab 4700. Kemudian, karena meremehkan musuh, keluarga kerajaan ini masuk jauh ke dalam Terran dan dibunuh oleh kekuatan tertinggi Terran, yang menyebabkan keterkejutan seluruh klan kegelapan dan mengubah situasi perang. Di bawah keluarga kerajaan, ada beberapa kekuatan gelap teratas yang benar-benar mengendalikan kekuatan. Kekuatan gelap ini adalah andalan pijakan kelompok gelap di lautan kosmik. Dikatakan bahwa ada orang super kuat di setiap kelompok. Adapun Tanah Suci Sikong hari ini, gerbang Kaisar Sichen dan gerbang Suci Lin Yuan di benua Heiyu, mereka hanya kelas menengah, atau bahkan kekuatan kelas menengah ke bawah di benua gelap, bukan kelas atas. Tertinggi yang ditangguhkan tampaknya tersesat dalam meditasi, dan perlahan-lahan mengatakan apa yang dia ketahui. Sejauh yang saya tahu, yang disebut 108 tahanan adalah semua orang yang menyinggung kekuatan gelap tertinggi pada tahun-tahun itu, dan mereka adalah kaisar yang terutama menyerang alam semesta ini. Di bawah kepemimpinan klan, mereka dikirim ke alam semesta untuk menebus dosa-dosa mereka. Yang ada di keluarga kerajaan kegelapan pernah berkata bahwa selama para tahanan Asura ini bisa membuat prestasi besar di alam semesta ini, mereka akan mendapat kesempatan untuk memaafkan. Oleh karena itu, orang-orang tertinggi ini akan bertempur sampai mati, tanpa rasa takut akan kematian. Karena mereka sendiri adalah terpidana mati. Mereka tahu bahwa hanya dengan bertarung sampai mati mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, bahkan jika mereka kembali ke benua gelap, mereka pasti akan mati.
Suara dari suara tertinggi jatuh, dan semua orang terkejut. Ada jejak ketakutan di matanya. Orang yang paling berkuasa hanyalah terpidana mati. Jika berita seperti itu tersebar, akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di alam semesta ini. Tidak heran, debu dinasti Qin rendah. Jika hukuman mati, semuanya akan dijelaskan dengan jelas. Hanya yang gelap dan kekuatan laut kosmik lainnya yang memenuhi syarat untuk memiliki begitu banyak tawanan tertinggi, bukan? Tempat apa yang akan menjadi lautan alam semesta? Saat ini, Qin Chen memiliki visi baru tentang lautan alam semesta, darah, mendidih di tubuhnya. Namun, saat ini, Qin Chen masih fokus pada berita lain yang dikatakan oleh tertinggi yang ditangguhkan sebelumnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa pemimpin keluarga kerajaan dari klan gelap dibunuh oleh yang kuat dari klan kita. Qin Chen bertanya dengan cemberut. Dia memikirkan Raja Kegelapan di jurang penguburan pedang. Apakah itu yang ditekan oleh leluhur pedang? Itu benar. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa keluarga kerajaan ini adalah pemimpin dari semua keluarga gelap yang menyerang alam semesta pada tahun-tahun itu. Kultivasinya setinggi setengah langkah jauhnya. Alasan mengapa dia memimpin tim adalah karena fraksinya mencoba menambahkan sentuhan kemuliaan pada resumenya. Lagi pula, sulit bagi keluarga kerajaan untuk menjadi lebih unggul, dan mereka perlu membuat prestasi besar untuk meyakinkan publik. Selain itu, jika dia bisa melahap asal-usul alam semesta, dia akan bisa mencapai transendensi dan kembali ke klan kegelapan. Dia pasti bisa mengambil alih kekuasaan. Tapi siapa yang mengira pria ini telah memasuki dunia jebakan yang dipasang oleh Teran yang kuat? Yang tertinggi yang ditangguhkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya harus mengatakan bahwa di zaman kuno, Terans yang kuat itu adalah pahlawan sejati. Untuk menjebak orang ini, mereka menggunakan tubuh mereka sebagai umpan. Jika gagal, Terans akan dihancurkan. Untungnya, pada akhirnya Terans berhasil. Pada akhirnya, jatuhnya kaisar inilah yang mengubah seluruh situasi perang. Kejatuhannya menyebabkan sensasi besar di suku gelap dan akhirnya menyebabkan mundurnya suku gelap. Kalau tidak, dengan bantuan sekutu yang kuat seperti Terans dan Iblis yang telah menderita kerugian besar pada tahun-tahun itu, klan gelap tidak akan mampu menahan invasi klan gelap, dan alam semesta akan ditempati selama satu lama. Melihat kembali beberapa adegan di tahun-tahun itu, bahkan sekarang, masih ada rasa kaget di hati saya. Qin Chen berkata, apakah Anda tahu kekuatan ras manusia mana yang membunuh keluarga kerajaan itu? Ditangguhkan tertinggi dengan senyum pahit menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Lagi pula, ini masalah umat manusia. Sebelum itu, saya mendengar mereka dari diskusi tingkat tinggi tentara Zhengdao. Dikatakan bahwa Putri Lian Xinluo menanyakan tentang berita tersebut. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak dan situasi sebenarnya. Berbicara tentang ini, Xuan Kong Supreme memikirkannya dan berkata, tentu saja. Hanya ada beberapa kekuatan teratas Teran pada tahun-tahun itu, seperti Paviliun Pedang Tongtian, Sekte Tianji, karya pengrajin, Del. Yang pasti telah dirancang oleh mereka. Di dalam gua, Qin Chen diam. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa kaisar dari klan gelap yang disebutkan oleh yang tertinggi yang ditangguhkan pastilah yang ditekan oleh leluhur pedang. Awalnya, ketika dia membobol Heiyu, dia langsung menyebut dirinya utusan kekaisaran. Selain itu, dia memiliki darah Raja Kegelapan. Jika apa yang dikatakan tertinggi Xuan Kong itu benar, tidak akan ada situasi lain. Tuan Jianzu, Qin Chen berbisik. Pada saat ini, dia gelisah dan banyak berpikir. Dia tahu betul bagaimana Paviliun Pedang Tongtian saling menekan. Paviliun Pedang Tongtian hampir menjebak Raja Kegelapan dengan cara memusnahkan sekte dan membuat pendekar pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjelma menjadi mayat untuk menekan yang abadi. Bahkan Jianzu, orang luar setengah langkah, telah saling menekan selama ratusan juta tahun. Sungguh semangat melakukan hal seperti itu selama ratusan juta tahun tanpa mencari imbalan. Merupakan keberuntungan besar bagi umat manusia untuk memiliki senior seperti itu. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa keluarga kerajaan yang gelap belum jatuh, tetapi sedang ditekan. Mengapa yang tertinggi mengatakan bahwa pihak lain telah jatuh? Dan sekarang, Si Kong Anyun berdiri di samping, juga kaget melihat pemandangan di depannya,
matanya dipenuhi kengerian yang tak ada habisnya. Ini seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya, bahkan sedikit gemetar. Anyun, apakah kamu melihat sesuatu? Saat ini, Qin Chen menoleh dan berkata kepada Si Kong Anyun, yang sudah tahu banyak. Tuan muda, ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan leluhur tertinggi dari klan gelapku. Si Kong Anyun berkata dengan tergesa-gesa. Dia terkejut melihat pemandangan di depannya, asal ratusan bintang berdiri di sini. Pemandangan seperti itu, sungguh mengejutkan. Tempat peristirahatan leluhur tertinggi, Qin Chen tersenyum, apalagi, hanya itu yang bisa kamu lihat? Jika hanya ini, apakah Si Kong Anyun akan menunjukkan ekspresi kaget dan kaget seperti itu? Qin Chen tidak mempercayainya. Jelas, Si Kong Anyun melihat asal-usul patung di depannya, bahkan asal-usul formasi. Itu sebabnya dia sangat bersemangat dan terkejut ketika dia masuk ke sini. Si Kong Anyun ragu sejenak, menggigit giginya, dan berkata, jika Anyun benar, setengah langkah dari asal tertinggi ini harus menjaga tubuh leluhur gelap yang jatuh pada tahun-tahun itu. Patung itu adalah tubuh leluhur sebelum dia meninggal, dan setengah langkah dari asal-usul tertinggi ini adalah para pengikutnya. Bab 4701. Begitukah? Apakah menurut Anda pengiring menjaga leluhur tua? Seorang Asura, akankah ada begitu banyak setengah langkah dari keinginan tertinggi untuk menjaga? Qin Chen tersenyum dan menatap mata Si Kong Anyun. Ia sangat tenang dan menceritakan identitas dan asal-usul patung tersebut. Si Kong Anyun sedang ditatap oleh Qin Chen, dan pikirannya terkejut. Ketika Qin Chen berulang kali bertanya padanya, dia tahu bahwa Qin Chen mungkin telah melihat sesuatu, dan yang dibutuhkan Qin Chen hanyalah posisinya. Karena menurutnya, sebagai identitas Qin Chen, dia tidak akan menyadari identitas dan asal patung itu. Tuan muda, meskipun pengiring ini menjaga leluhur Asura, mereka tidak aktif. Jika Anyun benar, nenek moyang Asura harus secara paksa menahan asal-usul orang-orang kuat ini dan melahapnya. Kekuatan kehidupan di sumbernya, menggunakan metode reinkarnasi gelap dari klan gelapku, ingin bangkit kembali. Si Kong Anyun menjelaskan, seorang tahanan, siapa yang memberinya keberanian untuk bangkit kembali? Jalan dingin Qin Chen. Nada ini sepertinya bertanya, lebih seperti bertanya. Si Kong Anyun gemetar di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan muda, ini adalah keputusan Kaisar Sitian untuk membiarkan 108 leluhur Asura menebus dosa-dosa mereka. Aku, orang-orang gelap, harus mematuhi perintah Kaisar Sitian. Kaisar Sitian, apakah itu pemimpin kerajaan tahun itu? Jika saya ingat dengan benar, janji yang dia buat adalah bahwa hanya setelah dia memberikan kontribusi perang dan menelan alam semesta dia akan memberikan kebebasan dan pendamaian kepada semut-semut ini seperti tahanan Asura. Tapi sekarang, Kaisar Sitian sendiri tidak tahu hidup atau mati. Apakah menurutmu janjinya masih berguna? Atau apakah para tahanan Asura ini masih memiliki pahala? Si Kong Anyun terkejut dan menatap Qin Chen. Meskipun Si Kong Anyun juga tahu bahwa Asura ini adalah tawanan dari klan kegelapan, tapi bagaimanapun juga, Asura adalah yang paling kuat. Di mata klan kerajaan gelap atau ahli teratas dari klan gelap, Asura adalah semut mol dan penjahat, tetapi di mata tanah suci Si Kong, Asura ini juga yang paling kuat. Tetapi ketika Qin Chen dengan santai mengatakan bahwa Asura ini hanyalah semut mol, dia memberi Si Kong Anyun kejutan yang kuat. Tapi kalimat ini keluar dari mulut Qin Chen, dan itu sangat alami sehingga dia tidak bisa merasakan ketidaktaatan sama sekali. Apa asal-usul Qin Chen yang bisa menyebut semut mol yang paling kuat? Putra dari kekuatan super, Qin Chen memandang Si Kong Anyun dan berkata dengan samar, seperti yang kamu katakan sebelumnya, ayahmu memperingatkanmu untuk tidak memasuki tanah leluhur yang gelap dengan mudah. Artinya, ayahmu Si Kong Zhen seharusnya mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Tetapi dia membiarkan Asiu. Tahanan Luo melahap asal-usul dan kehidupan kekuatan gelap lainnya dan melakukan kebangkitan dan reinkarnasi. Tanah suci Si Kong memiliki banyak keberanian. Tuan muda, setelah mendengar ini, wajah Si Kong Anyun tiba-tiba menjadi pucat, dan wajahnya sangat ketakutan. Seperti burung yang malang, dia memiliki ketakutan yang menyakitkan di matanya. Tapi Qin Chen menutup telinga dan berkata, apalagi, ayahmu masih memiliki tempat tinggal dan istana di sini. Apa tujuannya menjaga di sini? Mata Qin Chen melihat jauh,
sangat dalam, layak untuk direnungkan. Pernyataan ini jatuh. Wajah si Kong Anyun menjadi sepucat kertas emas. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dan gemetar ketakutan. Tuan muda, bukan itu yang kamu pikirkan. Pada saat ini, si Kong Anyun ketakutan dan merasakan bencana yang akan segera terjadi. Qin Chen hanya berdiri di sini, tetapi si Kong Anyun memiliki perasaan bahwa pemuda ini berhak menentukan hidup dan mati keluarga si Kongnya. Apa faktanya? Qin Chen membelakangi si Kong Anyun. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan samar, seperti berbicara pada dirinya sendiri atau bertanya. Si Kong Anyun mengambil sedotan dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan muda, Anda mungkin tidak tahu bahwa di permukaan, Tanah Suci Sikong kami berinisiatif untuk mempertahankan tempat ini dan merebut kembali tanah kosong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan Tanah Suci Sikong dan melangkah lebih jauh, tapi itu hanya eksternal. Sebenarnya, alasan mengapa Tanah Suci Sikong ditempatkan di sini sebenarnya adalah untuk pengampunan. Kata-kata jatuh, Sikong Anyun tidak bisa menahan senyum pahit, matanya hilang. Dia menatap patung di depannya, seperti tahanan Asura. Bagaimana Tanah Suci Sikong bukan tahanan? Pada saat itu, Tanah Suci Sikong tidak sedang menginvasi alam semesta, tetapi untuk sementara dipindahkan untuk mengikuti Kaisar Sitian. Itu datang. Sebagai Tanah Suci Sikong, jaraknya terlalu jauh dari Lord Sisitian. Lord Sisitian, itu seperti bintang raksasa di alam semesta. Dibandingkan dengannya, Tanah Suci Sikong hanyalah sebuah meteorit yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Jadi, setelah saya mendapat kabar, Tanah Suci Sikong sangat gembira. Tapi siapa yang tahu? Mata Sikong Anyun menjadi basah, Kaisar Sitian jatuh ke wilayah umat manusia, dan Tanah Suci Sikong kita menjadi pendosa dalam sekejap. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun dengan Tanah Suci Sikong. Untuk menghilangkan kecurigaan, leluhur Tanah Suci Sikong pergi untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia langsung ditegur, dan leluhur itu juga samar-samar mengetahui sebuah berita dalam perjalanan ini. Sikong Anyun ragu-ragu sejenak, jatuhnya Kaisar Sitian mungkin bukan kecelakaan. Itu bukan hanya jebakan umat manusia, tapi juga konspirasi faksi lain di belakang. Itu sebabnya dia jatuh ke alam semesta ini. Dengan cara yang berbahaya, Qin Chen mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu, Tuan Muda? Sikong Anyun menatap Qin Chen dengan takjub. Itu hanya rumor. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar tahu apakah Kaisar Sitian masih hidup atau sudah mati? Qin Chen berkata dengan ringan. Sikong Anyun tertegun. Benarkah apa yang dipelajari nenek moyang saya adalah kebenaran? Lagi pula, meskipun Lao Zu kuat, dia bukan level tinggi di seluruh klan gelap. Saat ini, pemuda itu mungkin telah mempelajari kebenaran yang lebih dalam. Cara ringan Qin Chen, Anda terus berkata. Ya. Sikong Anyun merapikan suasana hatinya dan berkata, kabar yang didapat Lao Zu saat itu adalah ada faksi lain di belakang daratan yang menjebak Kaisar Sitian, yang membuat Kaisar Sitian jatuh. Keluarga kerajaan lainnya, orang-orang yang berpengaruh mengintai dan menunggu kesempatan untuk menjebak. Kedua belah pihak saling bertarung, menyebabkan konflik besar, yang membuat rencana untuk menginvasi alam semesta kandas. Tapi Tanah Suci Sikong kami, untuk menebus kesalahan, tinggal di daratan Heiyu dan menebus kesalahan kami. Sikong Anyun berkata dengan getir, Kaisar Sitian jatuh ke alam semesta ini. Keluarga kita akan menyerang alam semesta ini lagi. Selama Tanah Suci Sikong kita dapat menebus kelebihan dan kekurangannya, kita dapat memperoleh kembali kebebasan kita. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.